Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang hormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Nurul Huda. Saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan BIX 4 tahun 2025 di LPDK Winhas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 255 401 112 569. Pada hari ini, Senin, tanggal 2 Februari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja yang bertempat di MTS Darun Najat, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Praktik ini saya laksanakan pada gelar tujuh dengan materi alat bersuci. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah walafiat kalau kalian sudah baik semuanya. Coba saya minta berdiri semuanya, saya pengen cek kerapian atau kebersihan kalian. Coba saya ingin berdiri, lihat berdirinya. Lihat kerapian kalian, di bawah ada sampah atau tidak? Boleh duduk semuanya. Sebelum saya menaikkan pelajaran, saya pengen tahu kalian seberapa jauh kalian tahu tentang Indonesia Raya. Karena kita seorang Indonesia, kita harus tahu lagunya seperti apa, ya. Saya minta berdiri semuanya dulu. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa rakyatku semua. Bahulah jiwanya mengenal untuk Indonesia Raya. Selanjutnya saya akan absen. Apakah ada yang sakit? Alhamdulillah kalau siap semuanya. Absen Amelia, Indi Lutfiana, Adinda, Chelsea Febriati, Medina, Siti Lailatul Akram, Karimah Ica, Fika Marsha, Muhammad Akbar Afuza, Lizam, Ahmad Ashraf Ramadhani. Alat-alat bersuci. Sebelum saya melanjutkan jenjang lebih jauh tentang alat-alat bersuci, kita harus bagaimana memahami ajaran agama Islam. Karena tentang fikih, kita dituntut untuk belajar tentang agama Islam seperti sholat, alat-alat bersuci seperti apa. Ada juga menunjukkan perilaku disiplin dan kebersihan. Makanya dari tadi saya minta kalian berdiri untuk melihat cek kebersihan kalian atau kerapian kalian. Itu sudah sebagian dari materi fikih dalam agama Islam, gitu. Dan juga kita
dituntut untuk memahami ketentuan bersuci atau mempraktikkan cara bersuci dengan benar seperti apa praktik kalian mau sholat atau mau tayamum dan segala macamnya nanti ya. Kita juga dituntut, kenapa dalam Islam, dalam konteks fikih, alat-alat suci ini sangat wajib kita tentukan. Kenapa? Kita harus tahu alat-alat suci dan juga menunjukkan penggunaan alat suci sesuai syarat atau syariat Islamnya seperti apa. Karena di dalam Islam, kalian ketika mau sholat harus tahu tata caranya wudhu seperti apa dan juga tayamumnya kalian seperti apa dalam perjalanan atau ya apa. Karena belum tentu kita 5 waktu kita selalu sholat ya, kadang ada halangan atau bepergian kayak itu. Jadi kita takutnya tidak menuntut ke kamar mandi mau ngambil wudhu atau dalam perjalanan, itu kan kita harus bisa pakai cara yang kedua kayak tayamum kayak itu. Nah, kita memasuki pengertian bersuci, di mana kita dianjurkan dalam bersuci dalam Islam disebut toharoh. Toharoh itu seperti apa? Berarti membersihkan diri dari hadas dan najis. Ingat, kalau kita mau sholat, kita harus terlihat dulu, cek kebersihan, kesucian kalian. Takutnya apa? Kalian mau sholat ke masjid atau mau ke musola, sebelum kalian berangkat ke sana biasanya kan kalau anak-anak kecil kan main keluyuran ya, keluyuran. Kita itu harus hati-hati di situ, takutnya ada percikan air membasahi sarung kita atau baju kita kan nggak tahu. Makanya kita dianjurkan untuk cek kebersihan atau membersihkan diri seperti apa dari hadas dan juga najis. Sama seperti di bawahnya, bersuci merupakan syarat sah ibadah. Nah, betul benar. Bersuci itu merupakan syarat sahnya ibadah. Makanya di waktu Rasulullah menganjurkan kita untuk sholat, itu dianjurkan pakai yang putih-putih umpamanya. Intinya yang kita bersih-bersih untuk apa? Itu merupakan syarat sahnya ibadahnya orang Islam kayak itu. Dimana kita ditentukan tentang alat-alat bersuci itu ada air, juga tanah, batu, atau benda suci lainnya. Kenapa? Takutnya di dalam Islam itu sudah lengkap semuanya. Ada air, ada tanah, dan juga ada batu untuk kita bersuci. Kenapa kok ada di situ semuanya, Pak? Ada yang nanya umpamanya, kenapa ada di situ semuanya? Ada air sama batu, Pak. Kok tidak ada airnya? Kenapa? Dalam kehidupan, apa kata saya tadi itu sudah, dalam kehidupan kita ketika ada di perjalanan atau bepergian, yang jelas kita kadang tidak menghampiri masjid atau berhenti dari kendaraan yang kita kendarai kayak itu. Makanya kita juga cari di mana kalau kita ada bepergian di pegunungan atau ya, itu kadang kan tidak ada air, ya kan? Kadang ada, mesti ada pengalaman seperti itu hidup. Makanya dalam Islam itu dianjurkan pakai tanah, tapi tanahnya tanah yang bersih, kayak itu. Kok jangan bilang, Pak, kalau sembarang tanah ya apa, Pak? Kalau di depan halaman, ingat bersih tidak, kayak itu. Kalau tidak bersih jangan digunakan, sama aja. Karena dalam konteks Islam atau orang sholat itu, kita dianjurkan untuk bersih dari kotoran, intinya bersih diri lah, intinya kayak itu. Makanya kita nanti selanjutnya kita pakai air apa aja terserah, dan juga ada tanah. Cara memakainya gimana, Pak? Gitu, ada cara pemakainya juga. Nanti kalian lihat-lihat di lembaran LPTK-nya yang saya bagikan itu, sudah kalian lihat gimana caranya bersuci. Ada yang mau ditanyakan tentang air, tentang tanah, gimana caranya? Ada yang mau nanya?
Gimana? Seperti biasa saya kalau mengajar kalian, yang terbaik dari segi pertanyaan kalian atau banyak yang nanya kedisiplinan kalian, tetap saya kasih hadiah. Tetap saya kasih hadiah. Yang paling bagus seperti apa, saya kasih hadiah kalian nanti parfum. Mau? Mau? Ya, kayak itu. Seperti biasa saya kalau ngajar kalian, ada segi permainan dalam segi materi saya, itu intinya terkait dari fikih. Yang bagus ada hadiahnya parfum dari saya. Yang tidak bagus nanti sekuensinya tanggung sendiri. Seperti apa? Main cari DPP. Seperti biasa. Namanya kehidupan seperti itu juga. Ya, ada yang tegang, ada yang tinggi, ada yang bawah. Ada yang salah, ada yang benar. Permainannya dari teknik. Kalau kalian jadi yang terbaik, saya hadiahkan parfum. Yang salah menjawab, ada coretannya DPP. Tenang, namanya orang belajar, jangan sampai takut. Pak, saya mau bertanya, Pak. Tapi takut salah juga, Pak. Tidak apa, saya tidak pernah menyalahkan kalian untuk belajar. Yang penting kalian berani. Gimana enaknya kalian belajar, kita harus berani belajar seperti apa. Ayo kita tunjukkan. Kenapa? Orang sekolah itu, ingat, orang sekolah itu hadir di sekolah itu bukan orang yang pintar semua, tapi kita hadir untuk belajar. Namanya belajar, ada salah, mesti ada benar. Nah, di materi saya tidak ingin kalian takut untuk bertanya karena takut salah, Pak. Biasa permainan itu sudah biasa kayak itu. Ya, ada yang nanyakan dulu tentang fikih yang saya terangkan tadi tentang air. Sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya, ada yang nanyakan? Ayo, yang tadi itu tentang air gimana, debu ndaknya, dan juga pakai batu gimana? Coba, sebelum saya menunjuk kalian untuk menjawab, saya pengen tahu kalian mau nanya apa. Ayo. Terkaitan tentang air ada berapa, apa yang mana, caranya kayak itu gimana? Ya. Yuk, ini berkaitan seperti ini. Nanya apa? Bertayamum itu gimana, Pak? Untuk bertayamum, ya. Ini ada yang lupa, tayamum kita menggunakan tanah. Berarti kita harus bertayamum. Untuk kita yang menggunakan air tadi, ya, yang tadi untuk menggunakan air itu kita seperti biasa, wudhu seperti biasa. Kalau kita harus menggunakan tayamum, Bapak, kalau kita menggunakan debu atau batu, itu istilahnya kita harus bertayamum. Caranya bertayamum gimana? Kalian lihat bersama-sama. Saya gimana tayamumnya, biar kita sama-sama tahu cara bertayamum seperti apa. Coba. Tuh caranya bertayamum, takut kalian bepergian. Mengusap kepala dengan debu atau tanah sambil mengucapkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum istirahat sholati fadlillahi ta'ala. Artinya, saya aku bertayamum untuk melakukan sholat atau kata Allah Ta'ala. Meletakkan kedua tangan di atas batu yang berbeda untuk diusahakan ke kedua tangan sampai siku.
air tertib. Nah, itulah cara tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kita kembali ke pelajaran lagi. Contohnya kita untuk bertayamum seperti itu. Ingat, kan kita kan kadang kurang sebegitu paham tentang tayamum. Kenapa? Karena kehidupan kita sehari-hari sering ada air, ya kan? Takutnya apa? Di kehidupan masa dulu atau yang jauh dari pemukiman, kadang air itu kekurangan. Untuk jadi penggantinya air, kita cari tanah yang bersih. Ingatlah, ini yang sering jadi rincu dari orang-orang, pakai tanah. Di pikirannya pakai tanah. Kadang asal ada tanah, ini paling tanahnya, langsung dibuat caranya. Ada di dinding juga, nggak apa-apa katanya. Pokoknya dinding pokoknya. Nggak tahu ada apa tai cicaknya. Pokoknya gini wes. Enaknya begini wes. Namanya orang awam kan gitu. Makanya kita sebagai orang Islam, kita harus mengetahui seperti apa kita bertayamum, seperti apa kita menggunakan tanah yang bagus, yang bersih, dan juga pakai batu seperti apa. Karena kalau di pegunungan itu batu kan banyak. Kadang kalau kurangan air, kita di batu itu sudah. Caranya pakai kalau di batu seperti apa gitu. Tadi kan sudah ada contohnya videonya, ya kan? Saya minta dari kalian, dari masing-masing grup, saya pengen tahu satu aja. Setiap grup maju ke depan memperhatikan caranya kalian bertayamum seperti apa. Ya, mau grup seperti apa duluan? Apa sini, tengah, samping sini, tengah dulu. Mana dulu, Bar? Siapa delegasinya berkelompok? Ingat, yang salah pakai tayamum saya caret. Bukan saya caret, kelompok yang lain nyaret. Ya, intinya jangan takut salah. Pak, saya takut salah karena mau dicari. Jangan, namanya hidup permainan biasa, iya kan? Harus ada rintangan, jangan polos-polos. Siapa duluan? Siapa? Duluan, grup sini. Maju ke depan delegasi dari pergu satunya. Oh, tadi lupa. Ambil duluan. Ya. Ambil duluan, menghadap ke sana. Yuk, belajar apa yang salah. Nanti ada tata cara yang benar dari saya. Oh, saya salah di bagian ini, umpamanya. Oh, saya salah di bagian di situ, umpamanya. Enggak apa-apa, jangan takut salah pokoknya. Yuk, yang lain perhatikan. Amel, Yomel, niatnya tahu? Tahu. Ya, coba, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma istibahatin sholati lillahi ta'ala. Coba awal umpamanya ini debu, umpamanya ya. Ini debu, coba caranya gimana? Caranya kita belajar bersama-sama. Yuk, terus, Mel. Nah, terus kita belajar bersama-sama. Nah, terus saya tidak menyalahkan kalian untuk belajar di situ. Sudah? Silakan. Terima kasih, tepuk tangan untuk. Ayo duduk dulu. Ayo, enggak apa-apa. Awas, kasih jalan. Enggak apa-apa. Pak, saya tahu apa caranya, jawab niatnya, enggak apa-apa. Riz, ada. Nah. Enggak apa. Kenapa? Iya, enggak apa-apa. Baca niatnya dulu. Namanya orang belajar, enggak apa-apa. Yuk, niatnya dulu. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Ya, caranya gimana? Yuk, caranya biar yang lain lihat, biar kita sama-sama tahu seperti apa tayamum. Yuk, Riz. Nah, terus
Nah, terus nggak apa-apa. Silakan. Terima kasih. Tepuk tangan tuh. Kelompok 1. Selanjutnya, saya akan praktekkan tayamum seperti apa. Nanti kalian perhatikan. Oh, yang mana salah, yang mana saya keliru di mana, tempatnya di situ. Tayamum, kita harus menekan debu yang sekiranya di tangan ada yang menempel debunya. Nah, nanti kalau diginikan lagi, kan itu jatuh, ya. Kan mesti kan ada yang kecil-kecil yang nempel itu ya. Itu yang juga dimanfaatkan buat kalian. Kayak itu, ya. Prakteknya gini, kita tepuk di debunya, angkat tangannya, istilahnya kayak goreng-goreng itu ya, ditiris-tiriskan itu. Tapi bukan diginikan. Kadang ada anak-anak kan debu diginikan. Mana jatuh kan, tak jatuh kan? Ya kan tak jatuh. Nah, kita harus gini. Kita biarkan debu yang kecil-kecil, yang paling kecil itu tetap menempel sini. Mesti kan ada yang nempel, mesti. Itu beginikan, baru kita tangannya begini. Tangannya gini. Ingat, yang jempol jangan sampai menyentuh tangan yang ini, gini. Tadi saya tidak menyarankan kalian biar buat pelajaran kita. Tidak menyentuh, begini. Jalan. Langsung, gini kan. Bolak lagi, bolak baliknya. Ingat, ini prakteknya yang benar. Nah, ini untuk apa? Untuk membasuh yang ini. Yang jempol satunya, kan gini. Nih. Nih. Ini di sini dia sudah. Nah. Ganti satunya. Yang ini jangan di, karena aneh mesti ada debunya semua. Lagi. Nah. Itu kalau tangan. Ini banyak caranya, cara tersendiri dari orang. Kadang tayamum di tangan. Seperti halnya kalian pakai air. Gini. Kadang ambil lagi. Jangan, ini kan sudah ada semuanya di sini. Ada semuanya. Langsung di sininya, di tangan, dibolak lagi, dibolak balik. Langsung pindah ini. Tangan satunya. Jangan sampai bersambung, istilahnya kalau film itu bersambung ya. Nah, itu ya. Kadang orang gini, ambil selesai di sini, pindah ambil sini. Padahal di sininya dulu, pindah sini. Itu yang salah seperti itu. Yang benar kita harus tetap nempel, sama kayak di muka. Di muka, kalau di sini, di muka gimana dulu? Apa di sini, apa di ini? Oh gini, ya. Kadang orang itu di sini, gini. Kadang pas ada yang pengen cepat selesai. Seperti orang ambil wuduk pakai air, ambil. Ada yang seperti itu. Makanya tata cara yang simpel seperti ini kadang rumit buat kita sendiri. Ini juga ada macam-macam air suci dan juga menyucikan. Kalau kalian butuh air yang pengen suci atau ya pakai pegunungan, itu contohnya ada contoh air yang boleh digunakan untuk bersuci, air hujan. Siapa yang jarang pakai air hujan? Ada yang pakai air hujan nih? Enggak, jarang. Air hujan itu kan air suci. Air suci. Ingat, tapi jangan ambil di bawah juga. Nanti pas katanya Pak Nurul air suci, air hujan itu suci katanya. Suci. Di bawah ini kan habis air hujan, habis kehujanan. Ambil di bawah kah? Mau minum bawahnya. Jangan juga, istilahnya apa? Air hujan itu dibilang suci karena jatuhnya di atas. Jadi boleh kita ambil wadah untuk apa penambungnya air. Nanti bisa diminum, bisa air hujan.
atau buat kita wudhu kalau kekurangan air. Ingat, kita alhamdulillah air tidak kekurangan, tapi di Gili, ya, yang punya rumah di Gili kadang itu kekurangan air. Air bersih kadang kekurangan banget. Apalagi air PDAM-nya bocor. Mau cari di mana? Mau mandi di mana? Ada. Salah satu-satunya kalau ada air, ada hujan, itu senang orang Gili loh. Itu senang. Kenapa? Air hujan bisa buat kita penampungan mandi. Air hujan bisa penampungan buat kita menyucikan diri untuk sholat. Itu. Kadang ada di Gili sini lah, jangan jauh-jauh. Ini keturunan orang Gili ini kan. Nah itu di Gili kadang kamar mandinya itu dikasih bolong-bolong dikit biar ada air hujan masuk. Supaya apa? Nampung air hujan di kamar mandi itu biar apa? Banyak air hujannya, bisa kita buat mandi untuk berwudu tuh. Makanya kita bersyukur air tidak kekurangan air, berarti gitu. Seterusnya air sumur jelas. Kalau sudah lebih airnya 2 kula itu boleh untuk wudu. Itu. Selanjutnya air Nah, selanjutnya ada air laut. Selanjutnya air mata air. Ada yang mau bertanya sekilas tentang fikih tentang ini alat-alat bersuci. Ada yang menjanggal. Coba sebelum saya jawab, kalian kasih pertanyaan dulu. Nah, apa? Lihat di buku, lihat di apa terserah Pak tentang ini Pak gimana Pak gitu. Ayo. Ada? Ya? Ini Pak gimana? Ingat yang the best, yang paling bagus saya kasih hadiahnya parfum. Yang salah tidak satu, biar satu grup nanti setiap masuk semprot, setiap masuk kalian semprot, kan enak, nggak usah pakai bawa parfum semprot kayak itu. Yo, Ribai. Nah, bagus Ribai. Pertanyaannya Ribai, bagaimana caranya kita bersuci ketika kita berada di perjalanan atau hampir waktunya habis sholat gitu. Umpamanya dalam perjalanan hampir duhur itu hampir habis waktunya, hampir 20 menit atau setengah jam. Ya apa? Caranya seperti apa? Ya, kita gunakan yang di sekitar kita. Jawabnya gitu. Kita harus menggunakan di sekitar kita. Apa di sekitar kita? Umpamanya kalian berkelana atau bahasa kita yang baru-baru touring ke Malang, ke Banyuwangi umpamanya, ke gunung-gunung istilahnya kan. Kita manfaatkan yang dekat-dekat apa? Kalau ada batu besar, pakai itu sudah. Tayamum situ. Makanya kita jawabannya pakai tayamum. Kesimpulannya ada yang selain ini, simpulan diri saya sendiri tentang alat bersuci itu, bersuci adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ingat, orang non muslim cara bersucinya beda karena setiap agama cara bersucinya beda. Kalau orang Islam bersuci adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan juga alat bersuci meliputi air atau tanah dan benda suci lainnya. Selanjutnya, bersuci harus dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam. Kesimpulan dari kelompok 2, ada yang bilang alat-alat bersuci berdasarkan hasil diskusi kelompok. Alat bersuci dalam fikih Islam dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu ada alat utama adalah air, dan juga ada tanah atau debu situ. Jadi untuk bersuci itu ada air dan semacamnya, ada air
air mata air sumur dan juga lain-lain ya. Debu, ada tanah dan juga debu yang bersih. Apalagi batu. Di sini kurangnya kurang satu juga. Tidak apa-apa. Ini namanya kesimpulan. Setiap kelompok ada punya kesimpulan masing-masing. Itu. Selanjutnya, sebelum waktu berakhir, kita permainan sini tentang fikih. Gimana caranya, bagusnya seperti apa fikih. Karena kita kadang lalai sebagai umat Islam tentang anak-anak bersuci seperti apa. Ya, lebih cepat, lebih bagus. Yang nanya langsung ini. Ya, ketika kalian mau sholat, ya, ketika mau sholat, apa aja yang kalian harus dilakukan? Apa, Rifai? Kakinya. Berwudu, terus membersihkan diri juga. Apa lagi? Niat. Gop, yang lain, Dinda. Apa? Kelompok sini. Rembuk, namanya kelompok itu harus rembuk. Ya, ya, Pak. Memperhatikan diri. Terus? Berwudu. Ya, terus? Ayo. Lagi tidak. Yang lain juga rembuk. Tentang, yo. Itu, membersihkan diri, berwudu. Ya. Kelompok sini terakhir. Ada pertanyaan? Ayo, apa yang harus kita persiapkan ketika mau sholat? Ya, tentang itu. Alat-alat sucinya seperti apa? Ayo, gimana? Berwudu. Berwudu. Menyucikan diri. Ya, terus? Apa lagi? Kelompok harus Membersihkan hati, membersihkan hati, membacanya, ya, membersihkan diri, ya, menyucikan diri, apa ya? Menghilangkan najis. ya, intinya bersuci diri ya. Apa yang kita lakukan ketika mau sholat? Benar. Ada menyucikan diri, ada yang bilang niat, ada juga yang bilang apa? Berwudu. Semuanya benar. Saya takut salah, Pak. Jangan. Namanya orang belajar itu mesti salah itu ada. Ya, namanya orang belajar itu salah ada, takut ada. Makanya saya ingin membangun semangat kalian untuk tetap belajar kayak itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.